Pernah gak sih kalian mikir tentang peribahasa "Don't judge a book by its cover"? Kan katanya jangan menilai buku dari sampulnya, tapi orang yang bikin buku atau sampul dari sebuah buku itu kan bikinnya berdasarkan isi bukunya. Terus gimana dong? Yo, balik lagi bareng saya. Kemarin aku baru beres namatin Case Study of Vanitas atau Vanitas no Shuki. Jadi aku mau review sekalian karena menurutku bagus. Oke, sebelum kita review, kita omongin dulu ya, kita ngobrol-ngobrol dulu. Anime ini tentang apa sih? Jadi anime ini itu nyeritain tentang vampir. Di episode pertama, di sana diceritain tentang seorang yang bernama Vanitas. Si Vanitas ini lahir di bawah bulan biru, sedangkan vampir yang normal itu harusnya lahir di bawah bulan merah. Nah, karena bulan biru itu dianggap kayak pembawa bencana kayak gitu, makanya si Vanitas ini dikucilkan. Nah, dan akhirnya si Vanitas pergi sendiri, berkelana, bertahan hidup sendiri. Terus dia menciptakan sebuah buku, di mana buku ini bisa mengotak-atik nama vampir, di mana vampir itu bisa dikontrol sama namanya. Tujuan awal si Vanitas bikin buku ini sebenarnya buat balas dendam kan, buat ngehancurin atau ngebunuh vampir yang lahir di bawah bulan merah. Tapi di generasi si Vanitas yang jadi Vanitas sekarang justru ngegunain buku itu buat nyembuhin vampir. Oke, jadi udah ketahuan sih ya di sini kalau si anime ini nyeritain tentang Vanitas yang bermisi, yang mempunyai misi untuk menyelamatkan vampir. Nah, sekarang kita ke karakternya. Di anime ini ada dua MC. Yang pertama tentu saja bernama Vanitas, dan yang kedua itu namanya Noe. Vanitas di generasi sekarang itu bukan vampir, tapi manusia dengan mata biru. Seperti yang udah saya ceritain sebelumnya, si Vanitas di generasi sekarang itu punya misi untuk menyelamatkan para vampir menggunakan buku Vanitas yang katanya terkutuk gitu. Di part 1 anime ini udah diceritain ya sedikit tentang masa lalunya si Vanitas, yang ternyata itu ibunya mati dibunuh oleh vampir. Tapi masih banyak misteri yang belum terungkap di part 1 ini. Sedangkan tokoh kita yang kedua bernama Noe. Noe adalah seorang vampir yang lahir di bawah bulan merah. Noe sendiri diceritakan sebagai seorang vampir yang baik, naif gitulah pokoknya. Tapi selain itu, dia punya kelebihan, dimana saat dia menghisap darah langsung dari sumbernya, maka dia bisa melihat masa lalu orang atau vampir tersebut yang darahnya dia hisap. Nah, kemudian mereka berdua kerja sama buat nyelamatin vampir. Nah, sekarang mari kita review. Kita mulai review dari ceritanya. Kalau dari segi cerita sendiri, gak ada yang aneh sih menurutku. Soalnya udah biasa gitu, vampir sama ada pemburu vampir, terus ada yang jahatin vampir. Tapi ada yang baru, yaitu lahirnya vampir itu yang ada di bawah bulan merah sama bulan biru. Menurutku itu unik sih. Terus kalau cerita-cerita vampir yang biasa kan itu tuh antara perang vampir sama manusia atau perang vampir sama vampir. Tapi kalau di sini justru vampirnya yang diselamatin. Tapi ya menurutku sebenarnya nothing spesial sih, biasa aja. Tapi walaupun gak ada yang spesial dari ceritanya, aku suka cara penyampaiannya. Maksudku cerita tentang komedinya, terus fight scene-nya, dan yang lain-lain itu bagus sih. Terus dari segi karakter, kalau karakter jujur aku suka sama jenis karakternya si Vanitas. Jadi dia tuh nggak OP tapi pinter.
terus licik. Aku suka itu, dia itu kayak Dazai ya, karena si MC-nya yang aku suka, jenis karakternya atau pembawaannya, jadi aku enjoy nontonnya. Terus Noe, sebenarnya aku kurang suka sih sama karakter-karakter kayak si Noe ini, terlalu baik, terlalu gampang diperdaya kayak gitulah. Tapi ya nggak masalah sih, soalnya ada si Vanitas. Jadi dari keseluruhan sebenarnya aku suka, cuman ini belum beres ya. Jadi saya belum bisa ngasih rating yang tinggi. Kalau aku disuruh ngasih rating, mungkin ini masih saya kasih 8 lah dari 10. Soalnya menurutku dari segi cerita walaupun terbilang biasa, tapi itu dikemas dengan baik, dengan komedi yang pas. Kau tahu yang paling aku suka dari anime ini adalah si buku si Vanitas itu. Entah kenapa aku ngelihat desainnya FI banget, bagus banget, pokoknya bagus. Tapi aku belum bisa ngasih rating tinggi karena belum selesai. Kita lihat aja nanti setelah part 2 nya tahun depan ya, awal-awal tahun depan itu katanya part 2 nya rilis. Jadi kita lihat di part 2 nya apakah bakal menghasilkan ending yang bagus. Saya sih berharapnya iya. Ya segitu aja dari saya. Makasih banget udah mampir. Dan jangan lupa buat terus dukung saya dengan subscribe, share, like, dan komen. Oh iya, kalau ada sekiranya mau ngasih saran, kritik, atau request, langsung aja di bawah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Dadah.